Tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Sabtu 14 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Lia Aulia. Saudara, pejabat sekretaris daerah Kabupaten Mimika, Bapak Abraham Katiau, menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan bantu pertemukan pihak-pihak terkait untuk cari solusi terbaik permasalahan Kapiraya. Berikut laporannya. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Katiau, baru-baru ini menyampaikan jika Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri akan membantu mempertemukan pihak-pihak terkait untuk cari solusi terbaik permasalahan Kapiraya. Pertemuan dengan Kemendagri sudah dilakukan bulan Desember lalu. Rencananya Kemendagri akan undang wilayah-wilayah yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Kami tanggal 18 itu sudah rapat di Kemendagri, 16 Desember. Kami sudah rapat di sana dan kementerian menyampaikan kalau kita akan pertemuan. Jadi kemarin itu tanggal berapa? Itu tanggal 11 kan? Itu kami via Zoom dengan Kemendagri sudah kita bicara juga terkait barang ini Kapiraya untuk penyelesaian tapal batas pemerintahan. Jadi mereka sampaikan kalau akan mengundang semua wilayah-wilayah yang berkonflik ini. Deyai, Dogiai, sama Mimika dengan provinsi. Menurut dokumen resmi, Kapiraya berada di wilayah Mimika saat pembentukan Kabupaten Baru. Kemendagri menetapkan batas wilayah yang melewati batas Mimika. Abraham katakan Kemendagri bertanggung jawab selesaikan masalah ini. Kita punya dokumen lengkap dan kita valid. Yang melanggar itu mereka Kemendagri, bukan kita. Kita punya wilayah itu batasnya di sini loh. Misalnya di sini, Kementerian Dalam Negeri keluarkan aturan baru, keputusan menteri melanggar undang-undang ini, dia lewat sini batas wilayah DIY. Ini yang bikin masalah sampai sekarang. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Berita selanjutnya, Saudara, memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada 4 Februari, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi perempuan di Puskesmas Kuamki Baru. Berikut laporannya. Memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada 4 Februari, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3 menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi perempuan di Puskesmas Kuamki Baru. Panglima Kogab Wilhan 3 Letjen TNI Bambang Trisno Hadi menyatakan layanan meliputi medical check-up dan IVA-Tex deteksi kanker serviks. 120 perempuan mayoritas warga asli Papua mengikuti kegiatan deteksi dini kanker payudara dan serviks dini. Pemeriksaan kesehatan untuk ibu-ibu, ya, untuk kaum perempuan yang khususnya yang ada di Timika. Ini dilaksanakan oleh Kogab Wilhan 3 beserta seluruh jajaran Satgaskes bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Timika dan Puskesmas. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari minggu lalu. Ya, jadi kegiatan yang kita laksanakan meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan MCU, kemudian ada IVA-Tes untuk pemeriksaan kanker serviks. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reno Rizal Ubra, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini bagian dari program prioritas Presiden, yaitu cek kesehatan gratis, deteksi dini kanker menjadi prioritas utama. Untuk screening kanker serviks dan juga payudara,
melalui edukasi dan pemeriksaan sadari, pemeriksaan perabaan sendiri, ini sesuai dengan situasi kondisi kesehatan hari ini di Indonesia. Kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2, terutama pada perempuan, dan saya pikir hari ini program prioritas nasional bidang kesehatan yaitu deteksi dan kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, Bersatu Bersaudara Membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Berita terakhir, Saudara, Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS Wilayah Papua dan Papua Tengah telah sukses. Berikut laporannya. Rapat Kerja Daerah Rakerda Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS Wilayah Papua dan Papua Tengah telah sukses digelar di Gereja GPPS Holistik Timika. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Majelis Pusat GPPS Pendeta Yefta Engka serta perwakilan dari berbagai gereja GPPS di wilayah Papua termasuk Biak, Jayapura, Nabire, dan Merauke. Rakerda yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 10 Februari 2026 mengangkat tema sentral mengenai kemandirian gereja GPPS. Fokus utama pembahasan adalah strategi peningkatan kemandirian GPPS di Papua dan Papua Tengah baik dari aspek finansial maupun pengembangan sumber daya manusia. Ya, jadi pertama karena kita ini tema besar kita itu adalah gereja GPPS yang mandiri. Jadi penekanan kami itu adalah bagaimana supaya GPPS yang ada di Papua dan Papua Tengah itu bisa mandiri. Mandirinya dalam hal apa? 2. Yang pertama adalah mandiri dalam dana. Jadi semua itu harus bisa berjuang bersama untuk bagaimana supaya dana di masing-masing daerah itu di gereja mereka masing-masing bisa mandiri. Kemudian yang kedua, mandiri dalam daya. Daya itu apa? Tenaga, sumber daya manusia. Jadi gereja itu harus secara SDM dia harus punya sendiri, bukan ngambil dari luar atau minta bantuan dari gereja lain, tidak, tapi dari gerejanya itu sendiri. Jadi bagaimana gereja tersebut bisa mandiri di dalam segala hal, termasuk bangunan. Aset harus bisa milik sendiri, tidak boleh kontrak, tidak boleh sewa dan sebagainya. Nah itu. Sementara itu, Gembala Jemaat GPPS Holistik Stephen Jeffrey Pormes selaku tuan rumah Rakerda 2026 mengungkapkan bahwa persiapan acara ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan dengan dana yang terbatas. Sebagai tindak lanjut dari Rakerda telah diputuskan bahwa Rakerda GPPS tahun 2027 akan diselenggarakan di Jayapura, tepatnya di Jemaat Moria, Kota Raja. Jadi kami dari Panitia Rakerda Papua Tengah dengan Papua mempersiapkan kegiatan Rakerda di Papua Tengah selang 2 bulan. Jadi persiapan ini dengan dana yang sangat minim, tetapi ada beberapa donatur yang memberi bantuan dan bantuan dari jemaat lokal, dan persiapannya luar biasa, bisa berjalan dengan baik. Dan selama Rakerda berlangsung selama 3 hari, kami ingin melihat bahwa khususnya GPPS yang ada di Tanah Papua ini lebih maju, dan terlebih khusus lagi di Tanah Amungsan, Mimika, Papua Tengah. Jadi harapan kami ke depan dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah bisa memberi dampak yang besar bagi kami, mendukung kami pelayanan yang ada di Papua Tengah, khususnya jemaat GPPS yang ada di Papua Tengah. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, Bersatu Bersaudara Membangun. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Lia Aulia, terima kasih. Selamat siang.